Bisa. Saya record di tempat saya. Biar ibu fokus. Diam-diam ternyata ibu. Ini saya record di tempat saya. Jadi nanti saya. Jadi ibu diamin. Jadi tadi namanya sifat apa Bu? Apa tadi harus keluar adanya aliran nafas, ya. Nah, oke, saya lanjutin. Nah, jadi contohnya aliran nafas tadi ya Bu ya, kita sudah tadi praktekkan misalnya ada aliran ya. Ya. Ada aliran nafas. Ya. Selain huruf ini nggak boleh ada aliran nafas. Jelas? Ini saya bahas sekilas dulu nih, nanti biar pas kita bahas per huruf ibu-ibu ingat. Yang kedua, tadi yang pertama sifat apa? Yang barusan kita bahas tadi, hames lawannya. Harus fokus nih Pak belajar ya. Yang kedua, syiddah lawannya rokhawah. Apa Bu? Syiddah lawannya rokhawah. Nah, apa itu syiddah? Syiddah itu suaranya tertahan. Ada 8 huruf yang punya sifat syiddah, yaitu semua huruf qalqalah. Huruf qalqalah juga udah belajar apa Bu disingkat apa qalqalah? Ditambahin apa? Ditambahin huruf alif, kaf sama ha. Ya. Maksudnya gimana suaranya tertahan? Ibu kalau lagi matiin huruf itu pasti ngerem. Ya, contohnya nih, matiin huruf jim, al, baru dibantuin al jim, kan gitu. Al jim, kayak mentok suaranya. Itu namanya syiddah. Al jim, ab, ikan. Misalnya lagi al, itu dia punya syiddah dan hamas. Kepentok dulu baru keluar nafasnya. Apa ya? Ya qalqalah punya syiddah, dia nggak bisa qalqalah kalau ibu nggak ngerem. Qalqalah punya sifat syiddah. Semua huruf qalqalah punya sifat syiddah. Ya, karena kita nggak bisa qalqalah kalau nggak ibu tekan, kayak ibu baca ba, kayak cuma nggak bisa, mesti am. Kan ibu tekan yang kuat di makhrajnya itu, baru bisa muncul qalqalah. Ya, misalnya aja, kan ad, alpo, kan kayak kepentok bunyinya. Itu namanya syid. Ada yang nggak kepentok, namanya rohawah. Ya, rohawah itu suaranya mengalir. Tapi ada juga yang tengah-tengahnya antara syiddah dan rohawah, namanya bainiyah. Apa Bu? Bainiyah. Tengah-tengah. Ya Bu? Ya. Itu kalau disingkat hurufnya ada 5. Lin, over. Yang tengah-tengahnya syiddah dan rohawah namanya bainiyah. Disingkat lin over. Apa itu bainiyah? Dia itu suaranya nggak kepentok, tapi juga nggak ngalir 100%. Jadi setengah ngalir, kira-kira segini ngalirnya. Coba perhatiin. Nih, kan hurufnya ada 5. Contoh saya mau matiin huruf lam, ibu ya. Matiin huruf lam, dimatiinnya al, ada prolognya tuh al. Jadi ibu baca lam nggak boleh al, nggak boleh al. Tuh ada prolog bunyinya seperempat ketukan al, segitu. Alhamdulillah rabbil, itu namanya adalah baini. Kalau ibu nggak pakai tuh bainiyah, baca jadi alhamdulillah rabbil, ada lele kayak gitu. Harusnya ibu tahan lidahnya sekira seperempat ketukan di makhraj hurufnya itu. Dan hurufnya cuma 5 yang punya kayak gitu. Ya, makanya kalau ibu matiin ain nggak boleh cuma a, tapi ada bunyi prolognya itu namanya apa? Sifat bainiyah. Jadi kalau ibu matiin huruf-huruf ini harus muncul sifat bainiyah. Matiin huruf mim, lam, ada gitunya dikit. Itu apa? Bainiyah. Ibu matiin lam yalid wa lam yulad. Itu suaranya gitu kan. Ada prolognya dikit. Lam yalid wa lam itu namanya sifat apa tadi? Bainiyah betul tawassul, ya. Hurufnya
cuma ada 5. Matiin ain a, matiin lam al, matiin nun an. Siratal ladzina an'am an, ada dikit nih. An'amta alaihim. Enggak bisa an. Nanti jadinya mantul. Ini ya, harus ada tolongnya dikit, lidahnya dibiarin di makhrajnya sekitar seperempat ketika. Oke, an'amta alaihim. Jelas Mbak Mia? Ya, nanti kita praktekkan di huruf ini. Ya. Ini sebenarnya di 10. Nanti kemarin sebenarnya sudah sempat saya bahas. Oke. Yang berikutnya namanya rohawah. Rohawah itu lebih dari baininya. Kalau baininya tadi cuma segini, segitu. Rohawah itu segini. Ya, lebih panjang. Misalnya huruf apa? Huruf hijaiyah selain yang 8 plus 5. Nanti sisa hurufnya ada berapa? 8 tambah 5, 28 kurangi ya, 14. Ya, masih ada 15 huruf. 15 huruf selain huruf ini, itu kalau dimatikan ada suaranya yang mengalir. Kalau hamas tadi apanya yang ngalir? Nafas. Kalau ini suaranya yang mengalir. Maksudnya gimana? Lihatin. Nih contoh syiddah, lihat Bu. Nih, kalau syiddah kita kan ada langsung habis. Up, langsung habis tuh. Up, baru bilang ber. Up, nggak ngalir suaranya kan kepentok. Up, langsung ngerem. Up, ya kan? Up, langsung ngerem. Tapi kalau ini yang bainian tadi, lihatin bedanya. L, ada prolognya dikit. L, segitu. Kalau rohawah lebih dari itu. Nah, sebentar. Kita contohin deh, praktek. Lihatin. Yang warna merah, ini huruf-huruf rohawah. Yang suaranya mengalir. Yang warna ungu, di ungu tadi lihat Umar, huruf-huruf yang baik. Yang hijau, huruf-huruf yang sifatnya apa tadi yang ngerem? Syiddah. Lihat. Contoh prakteknya. Yang merah, rohawah. Lihatin cara saya merohawahkan huruf itu. Lam, nash, ada prolognya segitu. Nggak boleh langsung habis nash. Nggak boleh. Nash. Itu namanya rohawah. Bunyinya ngalir. Alam, nash, roh. Ada alirannya, roh. Bunyinya nggak habis, nggak cuma roh. Nah, itu tapi roh. Ibu. Alam, nash, roh. Laka sadrak. Ini dalam sama kaf sama-sama punya syiddah. Jadi habis. Sadrak, ya. Alam nashrah laka sadrak. Satu dua tiga. Ya. Ini juga begitu lihat. Ain warnanya ungu, sifatnya apa yang ungu? Baininya. Lihatin seberapa panjang suaranya ngalir. Wa doa segini, doa seperempat itu kan. Wa doa wiz rohawah, wiz ada alirannya. Jadi nggak boleh cuma wiz, gitu. Wiz begitu ya. Ada alirannya. Tapi nggak boleh juga rohawahnya kepentok. Wiz ini lurus, rohawah itu bunyinya lurus. Wiz, boleh wiz, ya. Ra kepentok, kan? Soalnya syiddah, ya. Kawiz, satu dua tiga. Ya. Tadi kalau warna merah nih harus ada alirannya. Alladzi gak cuma toh habis ada prolog bunyinya ya. Nanti saya ulangi lagi. Alladzi satu dua tiga. Lihat lagi.
Di sini fa ada ain huruf bainiyah. Harus ada a-nya. Gak cuma fa, gitu, tapi fa. Gitu. Wa rafa'na laka dzikrak. 1, 2, 3. Ya, yang merah ini rohawah. Harusnya deh. Fa inna ma'al. Apa ini kata diulang? Ini ya. Ma'al. Gak cuma an. Habis bukan ma'al. Gak gitu. Ma'al. Segitu. Fa inna ma'al us. Rohawah. Ada ya. Fa terus oh 1, 2, 3 ya. Aus rius sebagai ya. Fa inna sekali lagi. Fa ya, coba dari sebelah sana. Gitu ya, Bu? Maaf, Bu. Bu Aini, silahkan Bu Aini. Fa inna ma'al. Iya, alhamdulillah berita. Gak boleh ada se-nya, bukan aus, tapi aus, rius, lurus. Ya, kayak gitu. Iya, pokoknya lidahnya diamin di situ, jangan langsung ditarik. Kalau ditarik, aus. Rohawa nggak boleh melengkung, harus lurus. Aus, rius, oh. Iya, Bu ya. Inna ma'al usri yusra. Iya, Ibu belum kenalan tadi, Bu. Bu Hening. Pernah ikut kelasnya dulu. Wih, dulu banget berarti ya, Bu ya? Bagus kan, ya? Masya Allah. Jadi ketahuan dan alhamdulillah ketemu. Coba Bu Kuning. Inna ma'al usri. Ya, aus. Iya. Aus. Rius. Oh, iya. Sama-sama Ibu. Fa inna ya in sama al-usri 1, 2, 3. Ya, ini juga rohawah, jadi nggak boleh farok, itu bukan tok namanya. Ini farol, ya ngalir suaranya. Fa'idha farol, fa'idha farol, ya kita belajar di Pak. فإذا فرغت فانصب 1, 2, 3. فإذا فرغت فانصب. Iya, yang lain ini nanti kita belajar dulu. Ini farog, bukan farog, tapi farog. Saya ulang lagi. Fa'idza faragta fansab. 1, 2, 3. Fa'idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Udah tahu belum bedanya syiddah, rohawah sama baininya? Ya? Jadi kalau syiddah habis suaranya, kalau rohawah masih ada suaranya. Ya, jadi meskipun disukun nggak cuma goh, tapi goh. Ghaib nggak cuma ya. Ain dia baininya nggak cuma a, tapi a. Jadi kalau hamzah dia syiddah, makanya batin a habis. Kalau ain ada bunyinya a. Jelas? Gak tahu jelas nggak? ya ini yang harus diingat-ingat nih. Lid formal. Ini soalnya punya sifat tawassul. Ibu-ibu ini suka tercelik jadi pol-polan. Ada, ya, ada. Suratul ladzina an'amta. Itu karena nggak dikasih baininya. Kalau dikasih
Ada ya dikit, lidahnya nggak mungkin keteklek gitu ya. An'amta alaihim. Jelas ya Bu, mudah-mudahan. Asal bulan depan berangkat lagi. Nah, nggak berangkat lagi nggak jadi jelas. Nah, itu masalah. Nah, Bu. Baik. Makanya, iya, makanya susah ingat. Gimana? Berangkat. Ngaji biasa. Nah, berarti nanti sama Buyat direview aja Buyat pas ngaji biasa. Kan kemarin kita belajar syiddah. Misalnya, iya kan? Ya. Nanti biasanya 15 menit terakhir kita cerita-cerita. Ibu fresh karena belajar tadi berarti ini pusing. Lain ya Bu ya. Ya. Nanti kita akan praktekkan. Makanya kalau ibu langsung cepat jelas, ini langsung ke huruf tenggorokan ya. Oke, saya lanjut dulu. Biar ibu nggak bingung. Biar ibu nggak bingung nih sifat-sifatnya. Tak ulangi lagi ya. Sekarang berikutnya, tadi yang kedua apa Bu? Namanya sifatnya ada masih ingat nggak? Syiddah. Lawannya apa? Rohawa. Tengah-tengahnya baiknya. Tadi yang pertama sifatnya apa tadi? Yang pertama banget jahar. Lawannya hamas. Kalau hamas tadi apa yang keluar? Kan nafas. Tuh. Coba liatin. Kalau yang keluar nafas itu kan kedetek di sini. Misalnya tadi apa? Misalnya huruf yang keluar nafas. Ya. Misalnya huruf K, ya kan? K, ada kan? K, ya kan? Atau huruf F. Ibu bisa mendeteksi sini. Lah kalau yang keluar suara gimana? Suaranya nggak berhenti. Tadi contohnya shin, ash. Loh, itu kan juga keluar udara juga, Ustaz. Kebetulan huruf shin punya hamas, dia juga punya rohawa. Oke, makanya nanti kan kita belajar. Loh, ternyata kayak tadi, saudara-saudara, sebentar. Nih, misalnya yang tadi, nanti akan kita belajar misalnya. Ini agak lupa dikit ya. Nih, makanya kenapa kita belajar tadi, biar ibu ingat. Kayak misalnya huruf H, loh, ternyata H itu nggak punya halus juga punya. Dia juga punya rohawah. Berarti gimana? Pas ibu matiin H, nafasnya ya harus ngalir, suaranya ya harus ngalir. Itu kan ibu keluar nafasnya. Suaranya tetap, kan ada gitu. Bunyi yang panjang. Nah itulah. Jadi makanya kita pelajari dulu, hamas itu apa, rohawah itu apa. Sehingga ibu pas nih huruf H, hamesnya harus ada, rohawahnya harus ada. Loh, berarti gimana itu? Berarti suaranya harus ngalir, nafasnya harus ngalir. Kebayang nggak Bu maksud saya? Enggak. Jujur. Ini. Nih, coba. Itu muncul, oh ini belum, oh ya ini belum saya apa share screen. Ya, jadi apa namanya? Nih, coba perhatiin. Oh ya, ini contoh, nggak ada nanti makanya kita praktekin di sini. Kalau ibu sudah paham apa bedanya rohawah sama hamus, ya gampang. Gini, perhatikan. Hamus tadi yang keluar apanya? Rohawah yang keluar, yang ngalir suara, bukan keluar sih ngalir. Yang ngalir suara, suara itu kan bunyi, ya kan? Suara itu sama bunyi kan sama, ya kan Bu? Kalau misalnya yang hamus yang keluar, yang ngalir nafas. Coba diingat-ingat ya. Nah, sekarang si huruf H yang dirahmati Allah ini, ya, dia punya sifat, ya, yang warna biru ini sifatnya huruf H. Hamus dia punya. Hamus tadi yang ngalir apa? Hamus, ya. Roh Allah yang ngalir apa? Suara. Loh, berarti gimana dong? Pas kita baca H, suaranya harus ngalir, napasnya juga harus ngalir. Oh, dua-duanya menjadi sifatnya dia. Maka ibu pas matiin si H, itu nggak boleh cuma misalnya ibu ngapain tadi gitu kan? Suaranya harus ngalir. Ini lihat. Nih, suara yang ngalir. Itu namanya rohawa. Ibu mendetek ada udara. Bagus gitu. Pas ibu sekali baca udaranya harus ada, bunyinya harus ada. Nggak boleh setengah-setengah. Saya cuma kan udah ada nafasnya saudara. Lah, Pak cuma doang ya, nggak ada bunyi yang dialirkan. Bunyinya juga harus ngalir. Makanya ibu kalau baca dinas, nggak boleh cuma dinas. Kok ibu cuma pendek? Yang penting kan nafasnya ngalir. Kalau ibu nafasnya ngalir, perlu nafas. Oh, kalau itu kalau sifatnya jelas. Jelas nyambung. Ya.
kalau kita komunikasi ini kan itu keluarnya Pas. Makanya bisa dideteksi gini, ibu kerasa tuh ada udara yang keluar. Suaranya ngalir. Ngalir tuh maksudnya suaranya nggak stop. Ngalirnya segini, kulihat. Ngalirnya setengah ketukan. Segini. Maka kalau ibu nggak ngalir, contoh H suaranya nggak ngalir, ih, itu nggak ngalir. Kalau ngalir, ih, nggak habis suaranya, ih. Ya, jelas maksudnya. Iya, jelas. Jadi suara yang ngalir itu pas ibu bunyiin suaranya nggak langsung habis. Coba. Ngalir. Jadi saya harus bunyi dipanjangin dikit ya. Namanya ngalir suaranya. Paham maksudnya? Jadi nggak habis pokoknya. Ya, kalau misalnya ibu matiin hamzah kan habis, bukan gitu kan? Nggak bisa, ya kan? Langsung habis. Tapi giliran ibu matiin shin karena dia punya rakamat, Ikan prolong bunyi, prolong perpanjangan bunyi, kayak nggak langsung tek habis bunyinya. Iya, Bu, bahasa Indonesia aja susah. Ya, jadi gini, pokoknya kalau ibu matiin shin, misalnya ibu coba jawab nih, ibu matiin huruf shin, shin itu punya rakawa, tapi ibu matiinnya cuma s, itu namanya bunyinya nggak ngalir. Dia harus ada segini nih, setengah ketukan, jelas. Bunyinya itu mana? Memanjang. Ya, misalnya huruf H, ibu matiin harus gitu. Pak cuma itu namanya bunyinya nggak ngalir. Nah, gitu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak cuma jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya harus ada itu tadi. Ya, berarti itu belum muncul sifatnya, ya kan? Ya, makanya kita belajar kan biar ibu bacanya betul, ya kan? Kan begitu, ya kan? Tambah kan kalau ditanya ini harus jadi gini, satu huruf itu kan sifatnya bisa banyak, ya kan? Huruf H, dia punya hamas, dia punya roh. H itu sebenarnya hamas apa rohnya dua-duanya. Pas kita lagi memanjangkan suara, nafasnya harus keluar. Coba ibu rasain, coba sama-sama bilang, nafas ibu keluar nggak? Iya kan, nafasnya kan? Ya karena dia punya sifat, ya hamas iya, ya rohawa iya. Lalu kalau memanjangkan suara, nafasnya keluar susah loh. Gak boleh keluar nafas, gak boleh. Nah, nggak bisa keluar bunyinya, iya kan? Nggak bisa. Kan? Makanya rata-rata huruf yang punya rohawa biasanya punya hamas. Meskipun nggak semua huruf, tapi sebagian besar selalu punya hamas. Sebab untuk memanjangkan bunyi dibutuhkan nafas. Gimana sih Bu? Paham nggak? Kayak paling trik saya itu kalau huruf Fa itu kan bukan nggak punya rohawa dia. Punya dong, kamu nggak punya rohawa. Coba diingat-ingat. Kan huruf syiddah cuma huruf qalqalah tambah alif kaf sama ta. Iya kan? Ibu matiin huruf fa, pasti ada nafas yang ngalir juga karena dia punya hamas juga. Ya tadi karena untuk mengalirkan suara biasanya butuh nafas. Makanya rata-rata huruf rohawa itu punya hamas. Meskipun nggak semua hamas itu punya rohawa. Udara dengan nafas sama ya? Iya, udara sama nafas sama ibu. Kan nafas ibu isinya udara. Iya, iya. Sama sih, udara sama nafas sama. Kan ibu bernafas itu menghirup udara. Suara ya beda. Ya, kalau suara kan bunyi, beda toh. Kalau nafas kan bisa kedetek ini. Kalau bunyi kedeteknya lewat telinga. Paham Bu? Ada bunyi yang terdengar, ya. Itu mungkin lagi belajar nih. Ya sekarang sekarang lagi ngaji udah itu ya itu dosa. Ya kita berusaha. Ya, bukan berarti itu saya nggak usah ngaji. Jadi kalau lagi itu juga. Iya, malah jadi nggak dapat pahala. Ya maksudnya kita berusaha. Ya maksudnya kalau lagi ingat kan kita bisa kayak dipraktekin. Kan ngaji. Kan kemarin kita belajar pas pertama itu pas berangkat loh. Kita belajar saya belum bisa. Iya, ya tadi tajwid ini dan tajwid
Yang berangkat, saya tanya yang berangkat ya kan. Ilmi yang ketiga. Tiga jam, tiga jam. Harus berangkat terus. Ilmi sama apa yo? Sama amali. Ya kan, Bu? Tajwid itu ada secara ilmu. Ini kita lagi belajar secara ilmu nih. Yang kedua secara amali. Amali itu artinya praktek. Ibu kalau punya ilmu doang tapi nggak dipraktekin ya nggak jadi-jadi bisa. Ibu bisa belajar tentang teori ramah. Ramah itu ciri-cirinya harus senyum, harus gini. Ibu nggak pernah senyum ya nggak jadi ramah. Paham maksudnya? Nah, ibu belajar tajwid, yaitu namanya tajwid ilmi, tapi itu baru bisa menjadi tajwid amali ketika ibu praktekkan. Jadi berusaha dipraktekkan sebisa mungkin, sebisanya ya Bu ya. Yang baru bisa hak doang Ustaz. Ya udah nggak apa-apa, yang penting haknya dibenerin dulu gitu ya. Biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang udah Bismillahirrahmanirrahim. Ada kayak gitu. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit. Dari huruf hak doang yang dibenerin. Nggak apa-apa. Nanti jadi bener semua. Ya. Kembali ke sifat huruf. Ya Bu. Tadi udah jelas belum rohawah? Insya Allah ya. Lanjut nih, tambah susah. Tambah susah lagi ya. Namanya isti'la. Apa Bu? Lawannya istifal. Ini ada di lawan 9. Ya, masih yang di tabel Ibu. Nah, Ibu biar nyatet dikasih keterangan sendiri ya. Apa Bu? Oh, belum di-share di Zoom. Sebentar. Coba Bu, saya share di Zoom. Oh ya. Oke. Nah, siap. Udah kelihatan ya, Bu? Jadi isti'la lawannya istifal. Ya, Bu? Istifal. Oke. Jadi apa itu isti'la? Isti'la itu lidahnya terangkat. Oh, saya lupa nggak bawa lidah. Biasanya saya sekarang bawa lidah kalau ngajar. Jadi lidah Ibu, ini kan lidah. Lidah bagian belakang, belakang paling belakang dekat tempat minum obat, ya kan minum obat kan di belakang. Nah itu terangkat, lidahnya diangkat ke langit-langit, menimbulkan penebalan bunyi. Itu namanya isti'la. Jadi isti'la itu bunyinya tebel, gara-gara lidahnya terangkat. Lawannya istifal, lawannya tebel apa Bu? Tipis, ya kan? Ya, kenapa kok bunyinya bisa tipis? Lidahnya nggak jadi terangkat, turun rendah. Ya, itu namanya istifal. Nih, lihatin. Bu, huruf isti'la jumlahnya ada 7. Susah Saudara ingat hurufnya. Ini gampang diingat-ingatnya. Semua huruf isti'la, karena lidah kita lihat, lidah kita bagian di belakang terangkat ke langit-langit. Kalau di fathah, endingnya O. Bu? O. Kalau di fathah itu harakat A, endingnya O. Ya, bunyinya apa Bu? Oh, kok bisa endingnya oh itu lidah ibu lagi terangkat yang belakang, cuma ibu nggak terasa aja, dirasain juga. Berarti terangkat kan, pangkal lidahnya itu kayak gini yang belakang, ya. Bagus, bukan Jadi kalau itu nggak usah mau juga, ya nggak usah, kan? Nanti kita belajar dari mana ke dari pertama. Nah, nanti kita bahas dulu. Makanya itu tahu sifatnya dulu. Soalnya pas yang bahas itu pakai tabel tadi. Nanti kita bingung. Istilah apa Ustaz? Kita belajar istilah apa? Pas lihat tabel itu langsung connect. Wow, endingnya kan O. Tiga. Oh, endingnya O. Ya, semua huruf kalau fathah endingnya O, itulah dia punya isti'la. Isti'la ini implikasinya apa? Karena tebel, jadi makanya dia dalam keadaan apapun hurufnya akan tebel. Contohnya huruf so misalnya. Wa alfi padahal kasroh soalnya tebel. Wa alfila bukan wa alfila, wa alfila tetap tebel. Okay? Jadi meskipun lo kasroh dia tetap tebel. Itu isti'la. Tapi kalau kasroh tebelnya isti'la tinggal sepertiga. Okay? Isti'la kalau di kasroh ketebalannya tinggal sepertiga. Tapi tetap tebel. Misalnya ya bukan cuma wa aqimus shalah tapi wa
Wa aqi, itu kedengaran tebelnya Bu. Wa aqi, ya, gak cuma ki, tapi pi. Jelas? Wa aqi, pi, betul. Aksi. Kasroh, syukur, doa Apa kok itu ya? Udah Oh, ini diudah bunyinya lagi. di sini ya, saya nggak bisa nge-mute lagi tadi. Bentar. Ini ya bisa kan? Oh, iya. Kan Bunyinya Pak Sarah. Oh ya, oh ya di sini. Oke, baik. Lanjut. Sebentar. Tadi saya di huruf sampai mana Bu tadi nih? Isti'adah. Ya. Jadi isti'adah tadi artinya apa Bu? Itu tadi. Tebel. Tadi malah bunyi. Oh, Iya. Ini sekarang malah enggak. Kenapa Bu? Oh ya, punya Bu Hening tak mute ya Bu Hening. Oh ini. Iya. Tuh, udah saya mutein. Oke. Oke, baik. Saya Iya. Bu Hening mau mute atau mau unmute? Di mute ya. Biar enggak kentut. Iya, soalnya nanti ini ngobrol sama saya nih Zoom-nya. Saya mute ya. Oke. Saya mute ya Bu, udah saya mute. Nah, oke. Baik, kembali ke sini ya Bu. Nanti kembali ke sini. Jadi endingnya semuanya O. Ketika di fathah endingnya O. Ya, itu adalah ya, punya bunyi kayaknya bunyi lagi. Oh, berarti kalau kayaknya punya bunyi kalau di ini jadi unmute. Sebentar, maaf ya, Bu. Sini. Oke. Baik, kembali ke isti'anah ya, Bu. Nah, jadi nih, lawannya isti'anah adalah istifal. Jadi kalau huruf selain yang tadi, yang endingnya O, jangan ditebel-tebelin. Contoh, istifal bukan istifal ya, Bu. Misalnya, kalian pernah baca ada huruf yang nggak tebal dibaca. Nih ada ibu yang baca huruf ba. Ini yang tebal cuma yang kuning ya. Nggak kuning, jangan tebel. Ada huruf baca ba, dibaca ba. Nggak usah kayak gitu. Dia kan nggak tebel. Jadi kalau usah kayak kalau pulang lagi di Semarang tuh banyak. Kayak baca ba. Nanti orang di Jawa itu kan suka lebay ya kan. Yang bilang kota kalau kota kamu putih gitu ya. Jadi udah baca. Bukan di ujung tipis itu jumlah hurufnya. Nih isti'anah ada 7 ya, sisanya istifal. Yang kalau ibu susah ingat, yang endingnya O itu huruf tebal, ya. So, bo, mo, semua huruf endingnya O namanya isti'anah. Tebal jadi ya. Isti'anah. Contohnya nih, perhatikan bedanya isti'anah sama istifal. Ini istif, kan kalau di fathah sa, berarti tebal apa tipis? Tipis. Kebayang nggak? Tadi huruf isti'anah itu kalau di fathah endingnya O. Kalau ada huruf sa, dia tebal apa tipis? Tipis loh, endingnya nggak O, nggak dibaca so. Nah, huruf ya, coba tanya dulu, huruf ya tebal apa tipis? Endingnya nggak O. Ya. Huruf A, tebal apa tipis? M-nya nggak O, bukan A. Ya. Pokoknya kalau endingnya nggak O, dia bukan huruf is. Ya. Kita contohin bedanya istifal sama isti'anah. Tadi kan. Sasisu. Coba Bu. Sasisu. Itu tipis tuh kayak gitu. Nah, tebal. Sasisu. Tiga. Sasisu. Kalau si tipis. Sui. Satu dua tiga. Ya. As ini ya. As is us. Kalau yang tebal is satu dua tiga. Us. Rasa nggak bedanya tebal sama tipisnya? Agak ya. Itu maksudnya kalau nih coba nih begini itu lagi kerasa beda huruf tebal ini coba. Satisu, so, kedengaran tebalnya itu beda kan? Sa, so. Ya maksudnya soalnya ini huruf tipis yang satu huruf.
Yang penting ibu paham itu dulu. Kalau perkara praktek habis ini nanti belum. Betul. Yang penting endingnya betul ya. Meskipun lagi di kasroh dia juga tetap perlu. Tadi kan. Sisanya 21 ya. Karena kan yang tebel cuma 7 ya. Sisanya 21. Yang dihafalin yang 7 aja, 21 nggak usah ya. Ya. Takutnya habis ini kok sih enggak, 7 aja hafal ya kan. Pokoknya endingnya ditulis ciri-cirinya, endingnya ya. Jadi biar kalau ibu ngafalin 21 ntar sampai itu versi kita. Kenapa ngafalin huruf ya kan? Ya. Nah, berikutnya ada yang lebih tebal dari isti'la, namanya itbaq. Apa Bu? Itbaq ya. Lawannya infitah. Infitah. Ya. Jadi itbaq itu bedanya sama isti'la apa? Kalau isti'la tadi lidahnya cuma terangkat ke langit-langit, kalau isti'la menempel ke langit-langit. Menempel, makanya artinya itbaq itu menempel. Yang menempel apa? Pangkal lidahnya menempel ke langit-langit. Jadi saking tebelnya. Makanya bahasa Inggrisnya itbaq itu extra bold sound. Itu wobble, masuk juga masuk itbaq. Nah ini mau saya ceritain ya. Jadi ini dulu, Ibu ingat-ingat dulu kalau itbaq itu yang wobble. Kalau isti'la tebel, kalau itbaq wobble. Wobble. Nah, nah, jadi huruf itbaq itu adalah 4 huruf isti'la. Jadi dari semua huruf isti'la tadi kan ada 7, ya kan? 4 di antaranya juga punya itbaq. Ya, yaitu hurufnya sobot, sobot, gampang ingatnya. Sobot, sobot. Apa implikasinya kalau dia punya itbaq nggak cuma tebel tapi tebel? Tadi kalau isti'la kalau di kasroh tebelnya tinggal berapa tadi masih ingat? Jadi sepertiga. Berarti 10 menit yang lalu. Maaf ngajak lansia begini. Empat huruf isti'la itu punya itbaq juga, yaitu sobot, sobot. Ya. Jadi kalau isti'la tadi kalau di kasrah ketebalannya tinggal berapa? 3. Nah kalau itbaq di kasrah ketebalannya 100%. Itu yang membedakan. Ingat-ingat. Kan bulan depan tak tanyain ikut tukar awas ya. Yang ini ya 100%. Makanya kalau ibu baca misalnya huruf po ya di kasroh tebel banget nggak cuma ya misalnya baca itu zikir tapi pakai tajwid misalnya ya latif ya latif ya latif ya latif ya bukan ya latif ya latif ya ya latif 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 ya tetap tebal. Jadi meskipun di kasroh tebalnya 100% ya. Azim, tebal. Sadaqallahul azim, gak cuma azim, tebal. Karena dia gitu. Astaghfirullahaladzim. Kalau kita bisa ya ajib, kita lupa. Ini bilangnya tajib. Pendidikan salah lagi ya. Berarti niatnya benar ya kan. Jadi pada pondok ya. Iya, ya jadi niatnya benar. Kan kayak orang Jawa zaman dahulu sulit mengucapkan lafal bismillah kan semelah ya, semelah gitu ya. Tapi maksudnya bismillah. Karena kan aksennya susah. Iya, kalau kayak gitu itu masuknya namanya ilmu, nanti ada ilmu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu ilmu tentang hati. Kalau kita terhadap orang lain harus husnudzon. Jangan-jangan orang yang kayak gitu hatinya lebih bersih dari kita. Saking dia tuh tulus banget baca. Iya, bisanya begitu gimana dong, ya kan? Tapi jadi kita panggil, ya, kalau gitu kita nggak usah belajar, nggak gitu juga, ya kan? Mungkin mereka nggak sempat belajar, ya kan? Kalau ibu punya kesempatan belajar, ya belajar. Nanti sawah, iya makanya nggak sempat. Kalau ibu sempat, nanti kok bilang nggak belajar, takutnya terjadi ke malaikat. Itu ada tahsin loh kamu di Al-Quran. Nah, misalnya kan warga Greenpeace didata sama malaikat. Kalau perasaan di Al-Quran ada tahsin.
Agak susah kan? Ya, khawatirnya begitu. Ya, karena susah. Karena nggak ada dalam bahasa Jawa. Kan apa bahasa Jawa yang pakai H? Nggak ada. Itu bahasa Arab yang nggak ada dalam aksen bahasa Jawa, makanya susah untuk mengucapkan itu. Ya tapi bisa jadi ya Allah insya Allah maha pengampun pada orang-orang yang tadi dia udah berusaha susah gitu kan, nggak sempat belajar karena memang tuntutan ekonomi misalnya. Kalau misalnya dia harus belajar banget terus nggak makan, keluarganya malah mati kan, repot kan. Ya tapi kalau ibu misalnya ya Allah udah keluangan waktu belajar juga enggak, itu yang dipertanyakan, enggak itu yang dipertanyakan. Oh iya. Jadi nggak ada alasan. Oh, baru banget tadi ya Bu ya. Kalau bulan depan nggak berangkat, oh, iya. Yang masih tampak muda. Oh, ibu juga dini ya? Masih 7 tahun lagi fungsinya sebetulnya. Dedik mempercepat. Karena mau ikut tahsin. Ya. Ya, jadi kenapa Bu? Oh, iya sudah yang di Gunung Sindur. Iya. Oh, deket dong sama rumah saya di sana. Tadi kemana di sana? Enggak, dia di dekat Bukit Dago. Jadi kan arah sana. Ternyata busnya di sini. Iya, lewat rumah saya. Iya. Oh, ternyata busnya sudah di sini. Bukit Dago lurus sedikit sampai di sini. Ini ada perubahan di dalam situ. Iya. Jadi apa? Kenapa Bu? Iya, ini Bogor, Sudirman maksudnya Bogor. Dekat situ, tapi bukan dekat Dagonya, setelah. Oh, tapi masih sebelah kiri. Iya, ini masih sebelah kiri. Iya, Tapi saya tahu Sudirman, karena kan itu salah satu sekolah yang bosnya jadi, makanya bosnya harus bisa tajwid. Iyalah, di sana kan ada guru-gurunya bagusnya. Jadi maksudnya kan bosnya pas ngimamin juga nih, kan gurunya yang di sana jadi segen gitu kalau bosnya ini bagus, masa kita enggak kan gitu. Kalau nggak datang minggu depan disamperin. Ya, oke. Ya jadi namanya tadi apa Bu? Sifatnya itbaq. Jadi itbaq itu tawabun. Jadi tawabun. Jadi meskipun dia di kasrah, dia tetap tebal. 100%. Itu bedanya sama isti'anah. Jadi ya kalau isti'anah cuma sepertiga. Kayak misalnya qaf gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak sampai qim, enggak gitu ya. Tapi qim ada tebalnya dikit tapi gitu ya. Ini itbaq lawannya adalah infitah. Jadi sisanya huruf itu nggak boleh ditebel-tebelin ya Bu. Jangan tebel itu doang ya. Misalnya Ibu baca huruf apa ya? Apa gitu ditebel-tebelin ya nggak boleh. Cuma itu aja yang tebel ya. Oke. Yang terakhir idlaq, ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama apa namanya tajwid, tapi ini lebih berhubungan dengan nahwu shorof ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke ya Bu, itu berarti yang tipis. Oh ya, huruf isti'anah juga masuk infitah. Nah, kemarin ada pertanyaan. Loh, kok bisa Ustazah? Ya, kemarin di kelas sebelah ada yang nanya. Ustazah, kan infitah artinya tipis. Kok itbaq kan artinya tebal? Loh, huruf isti'anah kok masuk ke dalam infitah? Ya, maksudnya dia masih lebih tipis daripada itbaq. Dalam konteks infitah ya, dia lebih tipis dari itbaq. Isti'anah kan lebih tipis dari itbaq. Ya, tapi dia ya nggak tipis banget. Cuman dia nggak, ya karena sifatnya berlawanan. Kalau nggak itbaq ya infitah, nah dia bingung mau dimasukin kemana. Ya mau infitah. Loh, katanya tapi isti'anah kan tebel. Loh ya, tapi dia tetap lebih tipis dari itbaq. Ya, gitu. 24, terus dihitung sama berita. Oke. Jadi yang lain idlaq dan ismat itu sebenarnya nggak masuk dalam sifatul huruf, tapi kalau ya Ibu sebagai ilmu intinya idlaq itu huruf-huruf yang gampang diucapkan. Dia berasal dari tepi ujung-ujung lidah.
Ya, huruf ro, nun sama lam itu kan dari ujung lidah, ujung bibir. Fa, mim sama ba. Ya, hurufnya cuma ini. Huruf-huruf yang dari ujung-ujung lidah, ujung bibir yang gampang diucapkan. Sedangkan ismat huruf yang susah. Ya, meskipun ini sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan nahwu sorof atau grammar. Ya. Kenapa, Bu? Oh, namanya ismat. Oh ya, ya. Jadi dia berarti apa? Mungkin dia udah dilarang keluar tapi ya, mencegah. Iya, jadi ismat. Mungkin ada maksudnya. Maksudnya ini pencegahan dari yang berikutnya udah stop. Ya, tidak tahu ya kan, Bu. Ismat ya. Nah, jadi tadi sifat yang punya lawan. Ada sifat yang nggak punya lawan, tak bahas sekilas tok ya Bu, karena biar ibu-ibu masuk ke itu tadi, ke materi berikutnya. Sebentar. Jadi sifat yang nggak punya lawan itu udah ada di buku juga, ya Bu. Yang ini kecil nih, belum saya gede. Ya, yang pertama namanya sofir. Itu halaman berapa Bu ya? Nggak ada di situ serius Bu ya? Tuh ada tuh 11. Nah ada, ya Bu. Yang pertama namanya sofir. Dia nggak punya lawan. Kalau tadi kan punya lawan tuh kalau dia nggak masuk itbaq berarti pasti infitah. Kenapa Bu? Oh iya, ya lupa saya Bu. Iya kan di Zoom ya Bu ya. Oh iya, maaf. Iya, siap. Oh ya. Oh nggak ada ya, siap. Nah, jadi apa namanya operator ya Bu ya. Jadi sifat kalau tadi kan kalau dia nggak itbaq pasti infitah. Maksudnya sisanya itu sifat lawannya gitu. Kalau yang ini cuma huruf ini tok yang punya sifat ini, ya berarti Ustazah kalau dia nggak sofir sifatnya apa? Ya nggak punya, yang punya cuma dia doang, ya Bu ya. Ya, jadi yang pertama namanya si. Oh iya, Ibu ada nggak Bu halaman 11 tadi? Ada, Neng. Halaman 11. Halaman 11. Oh, urutannya beda ya. Itu nomor satunya kalau di situ formula. Oh, iya. Maaf ya Bu. Itu biar Ibu konsentrasi. Ya. Sofir yang pertama. Jadi sofir itu mirip suara burung. Burung apa Ustazah? Ibu cari spesies burung tuh ada berapa puluh ribu gitu di Indonesia. Ya, tapi dia ada kayak desisan ataupun siulan. Contohnya gini. Kalau Ibu baca huruf zai harus ada itu namanya sofir. Ya kayak desis. Ya. Gitu ya. Za. Jadi nggak boleh ja. Ibu baca apa tuh? Ja. Za. Harus ada za. Ya. Za. Ya z. Ya kan. Zazizu. Apa Bu? Zazizu. Harus ada ya betul. Zulzilatin. Ya. Ya. Kemudian huruf sin. Harus ada nya nih. Sin. Sin. Ya. Suara angsa kayak gitu deh. Angsa. Ya. Misalnya qul a'udzu birabbin nas. Nah, harus ada es. Itu namanya sod ya. Huruf sod juga gitu, harus ada os. Harus ada esnya. So. Ya Bu, esnya itu namanya sofir. Ya, ya, itu namanya sofir. Hanya 3 huruf, selain itu nggak punya. Ya, Bu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua qalqalah. Qalqalah itu memantul. Kalau hurufnya disukun, ya Bu, misalnya qaf, kok. Nanti kita belajar bab sendiri ya. Karena qalqalah itu ada 3 jenis. Sughra, kubra, dan akbar. Nanti kita belajar sendiri, bab sendiri. Ya, setelah pertemuan kesekian, ya. Akbar, ya ada 3. Lebih gede dari kubro. Iya. Ya, nanti kita belajar. Ya. Jadi saya skip dulu ya. Berikutnya lin itu lembut, ya kan? Kayak waw sukun, ai, au gitu ya, lembut. Kalau matiin hurufnya itu lembut. Kan ainama kunna ai, kan? Kemudian berikutnya inhiraf. Miringnya lidah. Maksudnya apa? Ya lidahnya emang miring. Kalau ibu ngucapin huruf lam, itu lidah kita kan la. Kan ke langit-langit. Kan? Jadi lidahnya posisinya miring. Ya kalau nggak miring nggak jadi ngucapin huruf L. L ke atas. Maka kalau kenapa Bu? Nggak mungkin sejajar. Karena dia
Langit-langit sebelah depan. Mana ya saya gambarnya? Besok pekan depan, bulan depan saya bawa ini deh gigi. Jadi ini langit-langit atas ya Bu. Lam itu bukan tegak lurus ke sini, tapi ke sini. Bukan, itu tebel kalau di tengah-tengah, tegak lurus lidah Ibu. Di tengah. Ya, ini yang agak depan sini. L. Ibu rasain aja, agak depan. Jadi rahang agak depan. Kan lidah Ibu pasti gini. Gak mungkin gini tuh. Gak lurus. Ya. L. Di depan situ. L. Depan. Rahang bagian depan. Nanti saya, bulan depan saya bawa ini. Kenapa Bu? Inhiraf. Miringnya lidah. Ya, sama dengan huruf ora, karena ora sama lam itu makhrajnya deket banget di situ juga. Ya, jadi rahang bagian depan. Jadi kita bahas gambarnya ada Bu nanti pas bahas huruf lam dan ro ya. Cuman ini maksudnya biar Ibu ingat doang. Ya, yang berikutnya namanya takrir. Saat mengucapkan huruf ora, ya, itu apa? Lidahnya bergetar, tapi getarnya sekali. Ya, wa arsala alaihim, nggak boleh bergetar-getar. Ya, bergetarnya sekali aja. Ya, orang Jawa suka banyak soalnya bergetarnya kan. Ya, jadi sekali, sekali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh hirwah sekali. Itu namanya takrir, bergetar. Ya, Termasuk ketika diambil di akhir. termasuk ketika di akhir. Allahu Akbar sekali. Nggak boleh baru, nggak boleh baru sekali. Ya, atau misalnya kabir sekali, kabir, nggak boleh kabir sekali aja, ya Bu. Ya, jadi bergetar, bukan bergetar-getar. Ya, tuh. Yang berikutnya namanya tafashi. Itu yang punya cuma huruf shin. Tafashi itu apa? Esh. Tuh, ini tafashi. Ya, ada angin yang menyebar. Maka kalau Ibu ngucapin huruf shin, tapi cuma Ibu kok nggak jelas? Harus jelas. Ya misalnya wasyamsi wash. Nah, ada yang menyebar nafas. Ya. Angin apa nafas sama aja ya. Yang terakhir adalah istitolah. Istitolah itu apa? Molornya suara. Kayak Ibu kalau lagi nuang adonan, Ibu pernah nuang adonan nggak sih? Itu kan nggak langsung bluk gitu, tapi pelan-pelan. Atau nuang susu kental manis. Ya molor ya, molornya suara itu lebih gampang sih daripada memanjang. Molor aja Bu, kayaknya lebih enak. Molornya suara, Ibu tahu molor kan? Ya. Jadi maksudnya kalau memanjang takutnya salah paham sebenarnya. Jadi ya kalau meler ya itu. Kayak Ibu ini loh, nuang susu kental manis, pernah nggak sih nuang susu? Itu kan keluarnya nggak langsung suap gitu, tapi pelan-pelan kan dia turunnya. Kebayang nggak sih Bu susu kental manis? Pernah nggak? Ya. Kalau air kan langsung gitu encer. Kalau yang adonan itu kan tuangnya gelutuk pelan-pelan gitu loh. Ya kan? Ibu kebayang nggak sih susu kental manis? Ya udah. Nah, nanti tuang di rumah ya Bu. Molornya suara. Ya. Jadi makanya kalau Ibu matiin huruf bo itu nggak bisa out, tapi gini dengerin. Tuh, molor tuh kayak gitu. Walau bo. Jadi nggak bisa walat, nggak bisa. Ada oh itu kurang titik. Kasih titik ya Bu. Ya. Jadi cuma po yang punya. Ya, kurang titik. Ya, Bu. Tuh contohnya nih, gara-gara kurang titik bisa beda huruf. Ya. Ya, Ibu baca Quran, jelas-jelas hurufnya apa dibaca yang lain. Nah, itulah. Jadi hurufnya bo, maka Ibu kalau matiin huruf bo nggak bisa langsung out, tapi l. Tuh ada molor lihat. L ya kayak memanjang tapi juga nggak panjang tapi ya molor tadi. Jadi bunyinya tuh nggak bisa langsung spontan, tapi ada prolong ya. Kayak misalnya ghairil maghdubi alaihim walau nggak langsung wala, nggak bisa walau. Nah nya itu namanya istiqomah ya. Ya jadi itu sifat yang nggak punya lawan. Jelas Bu? Nanti kita bahas per huruf. Jadi maksudnya kalau nanti saya nyebutin ini punya sifat istitolah, apa Bu kemarin? Saya tinggal gitu. Kan udah kita bahas. Tidak semua yang Kenapa Bu? ini kan ada 9. Ada guna, ada ipa itu. Oh iya, gunnah. Oh iya belum saya tampilin ya Bu. Gunnah itu dengung. Nanti kita bahas Bu saat bahas huruf nun. Ya. Gunnah itu kan dengung dan bergetarnya hidung. Ya, bisa Ibu baca nah coba. Pegangin hidungnya. Nah, bergetar nggak? Seperti gunnah. Ya, jadi bergetarnya hidung. Nah, tuh, ya gunnah.
Ya. Kalau khifa itu artinya tersembunyi. Itu ada pada huruf apa, Bu? Ya, waw dan ha. Jadi kayak Di sini ada alif, ya, ya, waw dan ha. waw dan ya. Jadi itu waw, ya dan alifnya dalam konteks mad tabi'i. Mad tabi'i kan ibu kalau memanjangkan bunyi, contoh ya, contoh itu kan nggak kelihatan kalau ibu lagi baca. Contoh nih, bentar. Nih, lihat. Nih, Baca dia. tuh kan kayak ibu lagi nggak baca wawunya. Kayak cuma dia ikut depannya gitu, mu ya tersembunyi. Kalau huruf yang lain kan ibu misalnya ada huruf mim kan him, kelihatan dong kalau lagi ngucapin em. Oh ini kan enggak, magbu. Loh, kok kayak ibu lagi nggak baca wa, jelas nggak? Harusnya kan kayak sendiri, tapi enggak. Nah, ha juga sama. Kalau ibu lagi matiin ha kan ada bunyi ha, tapi nggak terjadi perubahan pergerakan mulut. Coba ibu baca tetap tuh kayak enggak kayak huruf yang lain kan effort. Nih, contoh ya. Ibu baca huruf mim kan hi ke mim him. Ada pergerakan dong. Kita tahu kalau ibu lagi berubah huruf. Tapi kalau itu kayak seolah-olah kita samar gitu loh dengan huruf depannya. Enggak ya tersembunyi kayak lagi enggak ngucapin huruf itu sendirian. Kalau ngucapin mbak misalnya kan itu tuh ibu lagi kalau ha kan kok enggak gerak kan gitu, tersembunyi. Jadi maksudnya enggak secara terang-terangan kok kita lagi mengucapkan huruf itu sendiri, ya, gitu. Itu khifat namanya. Kadang ada update ya. Kelihatan. Bukan, maksudnya orang kadang-kadang ada juga satu kali itu ada update, tapi dia nggak bisa dibaca otomatis. Kan ada tuh ya. Itu namanya alif ziyadah. Nanti kita belajar. Itu bab terakhir. Nggak tahu kenapa selesainya sebulan sekali. 2025. Ya. Mana tuh? Oh ya. Oh, jadi misalnya saya tak contohin hak sukun mana ya Bu? Ihdinas misalnya. Ya. Nih, lihat. Bu, kalau huruf yang lain, kan Ibu misalnya lagi baca nih huruf sin aja. Mus. Kan Ibu langsung ada nih, belum lihat bibirnya. Mus. Tahu dong kalau Ibu lagi baca huruf yang lain, transisi huruf. Giliran H, coba Ibu baca. Ini. Ih. Kan tetap Ibu baca I juga di bibirnya gini. Ih. Iya kan? Kayak nggak berubah gitu loh. Kayak tersembunyi dalam aspek gerakan. Tapi bunyinya mah ada. Iya, bunyi pergerakan. Kayak ibu ini, ya sukunnya kan tersembunyi. Tapi bunyinya ada, bikin panjang. Ya kan? Tapi ibu kan nggak ada effort, apa-apa gitu kan nggak. Tetap kan tersembunyi. Tidak ada perubahan ya pergerakan mulut. Kalau mau dijelasin gitu. Maksudnya ya gitulah. Iya. Kalau mau lebih jelas kayak gitu. Maksudnya definisi tersembunyinya loh, Bu. Ya kan kayak misalnya ibu sembunyi. Lah ibu kan badannya masih ada, ya nggak kelihatan aja, ya kan? Tapi kan ibu masih ada. Iya, maksudnya gitu ya. Jadi nggak terang-terangan terlihat kok kita lagi ngucapin huruf itu sendirian. Ya, tuh ya. Oke, jelas ya Bu? Masuk nih ke makhraj. Kan nanti tunggu bulan depan lagi saya nggak susah. Nah, nih. Tapi bulan kemarin memang di kita belum kan? Belum ya Bu ya? Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nih, masih ada waktu sedikit. Lihat, ini adalah kita mulai dari huruf ya Bu. Kayaknya harusnya udah. Sebentar Bu, saya cek ya. Ini sebentar. Nih, saya share lagi. Oke. Udah kelihatan ya Bu? Ya. Jadi kita mulai dari makhraj al-halq, tenggorokan. Ya. Jadi huruf itu kan tempat keluarnya bunyinya dari sumbernya macam-macam. Ya. Setiap bahasa itu punya makhraj masing-masing, punya tempat keluar huruf masing-masing. Kayak kita ngucapin huruf A, B, K, itu ada hurufnya masing-masing. Ibu nyari halaman ya? Ya, saya. Di mana Bu hal? Kayaknya ada deh gambar makhraj gitu, seingat saya. Atau itu yang depan kayaknya Bu ya, depan-depan dah makhraj. Gambar ya ada gambarnya. Nah itu tuh ada huruf-hurufnya tuh, yang huruf alif udah nggak Bu? Nah itu yang di situ. Jadi satu di situ tuh Bu. Halaman berapa Bu ya? Tenggorokan. Iya. Kalau 5. 5. Nah, Tenggorokan asal. iya.
Jadi huruf tenggorokan. Huruf yang keluarnya dari tenggorokan namanya halq. Ya, Bu, halq. Jadi hurufnya ada 6. Yang paling bawah, tenggorokan yang paling bawah itu tempat keluarnya H dan A. Ya. H dan alif. Ya, itu tempat keluarnya paling bawah di sini. Apa, Bu? Halaman udah ketemu? Iya. Iya. Ya. Coba. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. A. Dari sini tempat keluarnya. Kerongkongan paling bawah. A. Makanya kalau ibu ngucap huruf A nggak bisa cimit-cimit. Nggak bisa, pasti A kebuka. Karena ibu mau memasukkan udara ke tenggorokan gitu loh. Jadi harus A kelihatan. Oke. Sekarang saya mau bahas sifatnya per huruf. Dari huruf alif dulu ya, Bu. Alif. Bu, ikutin saya. Alif. Nih, alif tulisan aslinya ini. Saya ulangin yang tadi ya, Bu. Ini sekarang kan Ibu tadi udah belajar sifat. Biar Ibu udah connect. Lihat. Huruf alif ini ibu-ibu sifatnya warna biru. Ya. Dia punya sifat jahar. Apa tadi jahar? Ada yang masih ingat nggak? Jahar lawannya siapa tadi? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya kan? Ya, berarti berarti sama yang selalu itu berarti kalau ibu lagi baca huruf A nggak boleh ada huruf karena dia sifatnya jahar. Ya. Yang kedua syidda. Ini syidda tadi apa? Yang kedua syiddah tertekan. Makanya kalau ibu lagi sukun dia langsung habis bunyinya gitu. Harus disetak. Bimasya. Karena dia syiddah. Kan kalau tadi ada bunyinya ash. Kalau kan syiddah. Belum tadi ya. Ya baru tadi. Nanti kalau di rumah ibu nggak ingat lagi, bulan depan apalagi ingat ya. Makanya sampai rumah dibaca-baca lagi ya. Kan susah ucapan orang dari dalam. Kalau yang tadi itulah turun. Terus berikutnya istihal. Istihal lawannya siapa? Istilah. Kalau istilah tadi itu berarti di bawah tipis. Infitah lawannya siapa? Ya, itu dia bawa. Namanya imbang. Imbang tadi kan ngobrol. Jadi huruf A itu huruf tipis. Maka tidak pernah dibaca O. Hati-hati kalau ibu baca. Alif ketemu dengan lafal jalan. Allah, bukan Allah. Tapi Allah. Karena huruf alif. Itu tipis. Ya kan? Misalnya, apa ya? Pakai Hah? O, tapi A. Karena A. Misalnya gini. Ya, kan di Allah. Gitu. Tapi Allah, misalnya apa ya? Allahus Samad, Al-Ikhlas. Misalnya Al-Ikhlas. Karena itu surah andalan. Ibu. Ya, Allahnya yang tebal. Nanti kita belajar ya, lam itu nih. Ya, nih contoh. Jadi A-nya harus tipis. Tadi kan kita bahas kalau huruf tebal itu kan endingnya O. Kalau ini A-nya ibu baca O, berarti ibu lagi mengisti'lakan A. Jelas maksudnya? Ya, jadi A-nya harus tetap A. Yang tebal lamnya ini. Namanya lam tafhim. Nanti kita belajar. Lohnya tebal. Lohnya tebal. Tapi A-nya tetap A. Allah, bukan Allah. Nah itu kalau Allah, enggak. Nah, kalau Allah, O-nya itu jadi A-nya jadi O, jelas. Nah, dari isti'na. Padahal tadi kan yang endingnya O cuma huruf isti'na. Kalau ibu baca Allah, itu A-nya jadi O. Ini tetap A. Allahus Samad. Coba. Allahus Samad. Yang tebal lamnya. Allah itu lamnya yang tebal. Oke, tapi A-nya mah tetap A, bukan jadi O. Ya. Oh Allah gitu ya. Iya. Iya. Nggak ada waw. Jadi itu nanti kita belajar namanya lam tafhim. Jadi sebenarnya bukan Allah.
Kalau waw kan huruf bibir. Au, nah, enggak ini. Au, yang gelap cuma lidahnya. Allah, Allahu Akbar. Allah, jadi bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untungnya kalau zikir itu kita nggak harus 100% menggunakan tajwid. Meskipun kalau ibu pakai tajwid dan makharijul huruf dan sifatul huruf akan lebih fasih. Kan kadang ibu mikir, iya akan susah, ya kan? Untungnya nggak harus. Iya. Mulainya jangan lupa rohawah, ya kan? Dari situ. Astaghfirullahalazim. Kan gitu. Lu mau baca, mau 100 kali sampai sore. Nah itu. Jadi kalau bikin nggak apa-apa, katanya kalau bikin menghadirkan hati aja nggak apa-apa. Makanya orang sambil di angkot atau sambil jalan itu kan ada yang Zikir. Ya, jadi bagus ibu membaca zikir. Untungnya nggak harus pakai tajwid. Tapi kalau baca Quran harus pakai tajwid. Ya. Nah ini PR-nya hati-hati dengan hamzah ini, dengan alif. Kadang-kadang, oh iya, astagfirullahaladzim. Oh iya, kan sekarang kita modern dengan Zoom. Ya Allah, lupa. Iya, ini transisi. Belum kenal kan? Ustazah Birul, namanya Birul tuh, Birul. Ya, insya Allah. Birul Qadriyah. Ya, oke. Itu artinya sebaik-baiknya ketetapan. Amin. Ya. Nah, jadi ini hati-hati dengan huruf alif. Kadang-kadang ini kurang tahqiq. Maksudnya gimana ya? Kalau lagi baca alif jejer, kadang-kadang ibu bacanya itu langsung ikut gitu. Misalnya, a'malahum. A-nya tuh langsung nggak kebaca A sendiri. Ya, misalnya itu A-nya langsung. Misalnya nih, kadang-kadang A-nya udah nah, harusnya A dulu jelas beda. A-nya sendiri, A-nya sendiri. Ya, karena dia hurufnya beda sendiri-sendiri kok digabung-gabung, ya kan? A-nya sendiri. Ya boleh udah ain, alifnya udah ikut ain kalau itu. Ya, ya. Nah, itu catatan yang pertama. Yang kedua, kalau disukun pastikan menghentak. Ya, kayak tadi bimasya. Kecekek, kan? Gitu. Terus jangan sampai mendekati ain, suka jadi tadi kalau misalnya au jadi au, dua-duanya jadi ain, atau malah dua-duanya jadi alif, au, ya, gitu. Itu namanya tetap. Kenapa Bu? Atau terbalik ya, ya. Ya, susah ya. Oke, kita praktekkan. U I A 1 2 3. Ba bi bu bi bukan bi. Bi kepatin hamzah. Bi ya kepatin bi. Ba bi bu 1 2 3. Ba bi bu. A I U ba. An in un 1 2 3. Iya. Akala yakulu. Aklan wa makalan. Ya, cara matiin hamzahnya mak gitu ya. Wa makalan lagi. Akala yakulu. Aklan wa makalan. Jelas? Lagi, praktek lagi, satu lagi. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na. Minal mu'ti. Ma, i, an, ani, a. Jelas baca huruf A? Apa? Ya, la yu'minun. 1 2 3. Dua ini. Berita. Ya, Bu ya. Bu ini. Sama-sama 1 2 3. La
minun ya. Yang kedua hati-hati ada alif sama ain. Qul a'u, alif dulu. A'u ya. Saya contohin dulu. Qul a'u, qul, hati-hati ada bainiyah tadi. Qul, ditahan seperempat ketukan. Qul a'udzu birabbin nas. Satu, dua, tiga. A'udzu birabbin Bening. A-nya dulu baru ain. A'u. Ya, tinggal ainnya nih belum pas ya. A'u, a'u. Ya, qul a'u, a'u. Lagi? Hah? Iya, nanti tinggal ainnya ya. PR-nya kuning huruf ain. Ibu, Bu ya? a'udzu birabbin Iya, Bu Rita? Iya, N-nya 3 ketukan. Dzubirab bin nas. Lagi Bu Rita? Iya, Bu ini. Iya. Ya, kan tadi udah punya apa Bu? Namanya sifat apa? Nah, sopir ya. Ya, ya sopir. Nas ya, sama rohawah deh ya. Ya, berikutnya wayah ya punya rohawah, punya hamas. Wayah di mayyasha. Satu, dua, tiga. Dari bawah ini. Ya, berita. Lagi tinta sya. Aha, lagi wayah. Ibu? Bu Hening? May ya di may yasha. Iya, sya. Nah, sama-sama ibu-ibu. Ya, 1, 2, 3 sama-sama. Wayah di may yasha. Iya. Satu lagi terakhir ya. Huruf H. Apa Bu? H dari sini. H. Ya, bukan H tapi H. Ya. H itu asal mula suara perut. Kalau Ibu mau bicara pakai suara perut dari situ. H. Ya. H. Baik. Nah, jadi H punya sifat apa nih? Nih yang saya warnai biru. Yang pertama ismat, sulit diucapkan karena dia dari leher. Yang berikutnya punya namanya hamas. Tadi hamas apa Bu? Nafasnya ngalir. Terus dia juga punya rohawah. Rohawah apa? Suaranya ngalir. Jadi pas baca H, nafasnya harus ngalir, suaranya harus ngalir. Istifal apa? Istifal lawannya siapa? Infitah. Berarti ini apa? Artinya tipis. Infitah lawannya siapa? Lawannya ikhfah. Berarti ini tipis. Huruf H dibacanya tidak tebal. Jadi bukan tebal tapi ya. Ikhfah tadi yang barusan kita bahas tersembunyi. Pas kita sukun dia kayak kita lagi ngucapin hurufnya itu sendiri ya. Tapi bunyinya keluar. Ya. Ini PR-nya huruf H biasanya yang suka salah nih. Makhrajnya kurang tepat, geser jadi H. Ih, misalnya ya. Ya, harus huruf H. Oke. Lalu pastikan agar hamesnya ada. Ya, kadang pas matiin harusnya ada gitu ya. Pastikan ada hamesnya. Ya, sama tadi makhrajnya kurang, kadang-kadang sering rawan nggak sempurna pas dimatikan ya. Misalnya alaih suka gitu doang. Padahal harusnya alaih. Ada rohawahnya, ada hamesnya. Ya, misalnya gitu. Apa ya pakai H ya? La ilaha illallah. Allah.
Harusnya cuma Allah, harusnya begitu. Tapi kan itu zikir untuknya. Baca kayak gitu kan nggak kelar-kelar tadi. Ya, tidak gitu kan. La-nya itu harusnya la-nya kan dibaca 4 ketukan. Kan Ibu, la ilaha illallah jadi 1 ketukan. Untung nggak harus pakai tajwid, ya kan? Kalau pakai tajwid Ibu mau baca 100 kali aja gampang banget tuh. 4 ketukan kan. Ya. Ya Allah yang Maha Adil ya. Tahu ya gitu. Oke, kita praktekkan. Hu, hi, ha. 1, 2, 3. Ih, ha, hi, hu, bah. Ya, hati-hati suka geser jadi ha, ha, hi, hu. Ayo. Ha, hi, hu, bah. 1, 2, 3. Han, hin, hun. 1, 2, 3. Ya. Harabayah, rubu. Ya, bukan ya, rubu. Ya, rubu. Lagi haraba. Huban. Wa mahraban. Nih, jadi huruf H gitu. Nah, itu makanya kalau Ibu apa sih MC atau apa pakai H, hadirin sekalian yang berbahagia, ya, pakai H. Jadi suaranya jadi gitu, enggak? Emang bisa jadi suara perut. Ya, kan? Iya. Itu dari mana asalnya? Dari huruf H. Ya maksudnya kalau Ibu mau munculin suara itu, makanya salah satu senam mulut kalau penyanyi itu katanya habis tidur, bangun tidur baca H. Gitu. Karena untuk mancing suara perut, ya kan? Jadi biar nggak capek kalau ngobrol, karena MC harus ngomongnya kan banyak, gitu kan? Ya, jadi apa namanya? Hari ini kita akan, kan suaranya lebih beda itu ya, itu di hari. Hahi hubah 1, 2, 3. Hahi hubah. Hu han hani hahna. Minal muhni. Muh. Itu ada aliran nafas sama suara. Muh. Minal muhni. Mahihan haniha. Prakteknya. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Iya. Qul pakai ha. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Pakai ha. Ahad. Ya, saya ulangi lagi. Qul huwallahu ahad. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Sampai situ dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jelas? Huruf baru dapat 2 huruf ya. Alif sama ha, ya Bu ya. Nah, itu nanti dipraktekkan dulu pas baca Quran, dipakai tuh alif sama ha. Yang lain belum pas nggak apa-apa. Yang penting 2 itu dipas-pasin dulu. Ya Bu, ada pertanyaan? Jelas ya Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan ya, nggak harus dihafal tapi ingat. Ya. Yang kuat aja. Nah, ya jadi nggak harus hafal, yang penting ingat ya kan Bu. Kalau Ibu hafal belum tentu ingat loh. Maksudnya ingat tuh pas Ibu lagi baca, ingat oh ini harus sifatnya begini. Yang paling kuat aja. Kayak ha tadi kan rokhawah sama hamas itu harus ada, ikan. Huruf alif harus syiddah.
Jangan sampai keluar nafas. Nah, yang pasti-pasti gitu, utama-utama. Ya. Kalau semuanya susah. Meskipun dulu saya pernah punya murid yang saya pernah ceritain bulan lalu tuh apa namanya, beliau udah sepuh ya kan, tapi satu huruf bisa ingat semua sifat hurufnya. Itu kayaknya kalau di sini ada nanti kita kasih door prize. Ya kan? Huruf alif sifatnya dia bisa nyebutin semuanya, semua huruf hijaya diingat, nah itu kayaknya boleh dapat award Alkuf award ya kan. Nah, kayaknya susah tadi ya, ya paling enggak ya sifat-sifat utamanya ya kan. Jadi biar kita pas lagi baca kebaca tuh hurufnya dibaca dengan penuh sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ya nggak mudah, tapi kalau itu ibu baca itu sebenarnya menolong diri kita sendiri, karena kan sekarang lagi ada ngetren apa, kalau yang pasca stroke rehabilitasinya kan salah satunya ada senam lidah. Kalau orang pasca stroke itu kan harus ada di rehabilitasi macam-macam. Kalau stroke-nya area muka kena, kan kadang-kadang lidahnya nggak bisa bergerak sebagaimana seharusnya. Nah, itu harus senam lidah biasanya. Nah, ibu kalau baca Quran sesuai dengan makhrajnya, lidah ibu itu bergerak kanan, kiri, atas, bawah, kemana-mana, ya kan? Nggak perlu senam. Jadi itu menjaga kesehatan diri kita sendiri, ya kan? Awet muda, ya nggak tahu sih kalau muda apa enggak ya, cuman maksudnya itu bagus gitu buat diri kita. Jadi kalau Allah itu ngasih sesuatu buat kita itu pasti karena ada kebaikan buat kita, ya kan? Kayak misalnya baca Quran dapat pahala. Semua pahala yang kita dapatkan nanti di akhirat, nggak usah nunggu di akhirat, pasti di dunia ada dampak baiknya buat kita. Ya misalnya ibu baca zikir, dapat pahala, kan pahalanya dapatnya di akhirat. Cuman pasti yang mendapat pahala itu di dunia juga udah ada dampak baiknya. Ibu baca zikir, hatinya dikasih tenang. Padahal pahalanya masih ono di sono, ya kan? Tapi di sini udah dapat dampak positifnya. Kan? Ibu baca Quran, dapat pahala tuh setiap huruf 10 kebaikan. Tapi kan kita nggak belum bisa lihat pahalanya ntar di akhirat. Cuman ibu lagi baca, pasti dapat dampak positifnya. Entah ibu jadi hatinya nyaman, ibu jadi nggak kerusa-kerusu, ya kan? Dampak positifnya. Jadi semua yang berujung-ujung pahala itu pasti di dunia aja udah punya dampak positif. Ibu sedekah dapat pahala. Pahalanya kan di ono, tapi di sini ibu jadi bahagia, bisa senang lihat orang senang kita kasih, misalnya kan kayak gitu kan. Atau misalnya ibu menolong orang, pahalanya di sono, tapi di sini juga ibu udah dapat banyak hal positif, ya kan? Ketenangan hati, udah gitu dapat image positif, ibu itu tuh yang baik banget ya kan. Padahal pahalanya masih di ono, tapi sekarang aja kita udah dapat hal-hal positifnya gitu. Jadi semua yang bernilai pahala di akhirat itu pasti berujung kebaikan, nggak cuma di akhirat, nggak usah nunggu di akhirat, di dunia juga udah membawa kebaikan buat kita. Makanya jangan ragu-ragu kalau melaksanakan hal-hal yang bernilai pahala. Ibu disuruh sholat sunnah gitu kan, nambah pahalanya di sono. Cuman di sini pasti nambah kebaikan buat ibu. Entah ibu yang jarang olahraga jadi gerakan badannya bertambah, ya kan? Jadi ketenangan hatinya bertambah, macam-macam. Semuanya itu ada dampak positifnya buat kita. Jadi kalau Allah nyuruh-nyuruh buat kita, saking sayangnya Allah pada kita, karena Allah nggak butuh ibu baca Quran, nggak butuh, terserah ibu mau baca Quran apa enggak. Cuman Allah sampai nyuruh-nyuruh kita, saking Allah tuh sayang banget kamu tuh loh. Kalau kamu nggak dipakai buat kayak gitu badan kamu, minimal kamu nggak setiap hari bergerak kayak gitu, badan kamu itu nanti aus, ya kan? Coba sama Allah dikasih prosedur. Saking Allah tuh tahu manusia tuh kalau nggak dikasih peraturan-peraturan tuh kecenderungannya tuh apa ya? Kalau kata orang Jawa tuh balelo, males gitu loh Bu. Ya, jadi makanya dikasih sehari harus wajib sholat 5 kali, ini harus begini-begini. Karena itu prosedur minimal untuk merawat badan kita sendiri. Kalau kita nggak melaksanakan itu, ya yang error kita sendiri. Gitu. Jadi makanya Allah tuh saking baik banget gitu pada kita. Makanya aktivitas baca Quran, kan saya pernah cerita ke ibu-ibu. Saya pernah cerita ke Bu Iyat. Yang itu mengaktifkan gelombang, nih karena berhubungan dengan sekolah nih Bu Aini. Ya. Nggak, saya pernah ceritain tuh pas lagi ngisi training di sekolah. Saya beberapa kali ngisi di sekolah Tangerang di Asyukriyah. Saya cerita ke guru-gurunya tuh, guru tahfidz gitu kan. Jadi anak-anaknya harus dijelaskan juga secara ilmiah apa dampak baca Al-Quran biar mereka semangat. Mana ya? Kapan-kapan saya share, Bu, saya lupa ditaruh di mana gitu ya. Ya cuman maksudnya dia membawa dampak. Jadi ternyata bahwa kita baca Al-Quran itu sudah di banyak penelitiannya. Dan saya udah pernah ceritain ke Bu ya. Jadi apa namanya, ternyata manusia itu kan ada gelombang otak yang bisa dideteksi. Makanya ibu kalau lagi error atau nggak ada orang yang epilepsi,
Itu kan biasanya suka dicek tuh pakai alat otaknya itu dilihat gelombang otaknya lagi di mana nih pakai EEG ya Bu ya. Nah, jadi apa namanya? Ada macam-macam gelombang otak kita, ada alfa, beta, gamma, theta dan sebagainya. Itu menunjukkan status otak kita gimana. Nah, ternyata gelombang yang paling bagus untuk belajar ada alfa sama beta. Itu gelombang fokus dan gelombang kreatif. Yang kalau kita lagi di gelombang itu, kita tuh tenang dalam melakukan segala aktivitas. Ibu suka ngerasain nggak sih, kalau habis sholat, habis apa tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh kayak tenang gitu. Tapi kalau ibu habis berusaha kerusuh, kayak mikir aja nggak bisa ketukar-tukar. Ya Allah lupa ini ketinggalan, kan suka gitu tuh. Nah tapi kalau yang aktif lagi gelombang alfa dan beta itu fokusnya meningkat. Nah, salah satu menurut penelitian nih, ternyata membaca Al-Quran, kalau dibacanya benar ya, maksudnya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan bagaimananya, ternyata mendengarkan saja, nggak usah membaca, mendengarkannya saja, itu bisa mengaktifkan gelombang alfa dan beta. Makanya kalau ibu habis baca Quran, biasanya kan tenang gitu loh bawaannya. Asal baca Qurannya nggak gerusak-gerusu ya. Kalau bacanya aja gerusak-gerusu, boro-boro gelombang alfa yang bangkit ya kan. Ya, jadi ibu tenang. Misalnya habis sholat, sholat itu kan ada aktivitas bergerak, ada baca Qurannya, itu juga mengaktifkan gelombang alfa dan beta. Makanya biasanya habis sholat kita itu tenang dan fokus. Kalau ibu cermati nih, selama sholatnya khusyuk. Khusyuk itu paling nggak ya fokus lah, nggak gerusak-gerusu itu aja. Pada sholat ibu kerasa tenang. Nah, makanya kalau ibu banyak baca Quran, harusnya hatinya tenang. Harusnya ya. Gitu ya. Oke, baik, kita cukupkan dulu ya Ibu ya dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.